Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dari Ruang 553 Akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Rifta Ridwan. Saya dari kelas 553 S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Nurjian Sarani. Saya dari kelas 553 S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Wahida Eka Putri Maulida dari kelas A553 jurusan S1 Akuntansi. Hari ini kelompok kita akan ngebahas tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud, yang dimiliki, digunakan dalam produksi, penyedia barang atau jasa. Aset tetap dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Saat aset sudah diperoleh dan siap digunakan, maka selama pemakaian, pengeluaran dapat terjadi untuk perawatan atau perbaikan biasa. Sebagai tambahan, pengeluaran juga dapat meningkatkan nilai aset atau untuk perbaikan luar biasa yang dapat memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau bisa disebut dengan revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran biaya yang diberlakukan sebagai beban pada periode terjadinya. Pembebanan ini dilakukan jika biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat hanya dalam waktu satu periode tahun berjalan. Di sini contohnya kalian bisa lihat, tanggal 2 Oktober dikeluarkan uang Rp500.000 untuk perawatan truk. Jurnalnya, beban perbaikan dan perawatan truk nominalnya Rp500.000, pada kas nominalnya juga Rp500.000. Pengeluaran modal ialah pengeluaran yang meningkatkan jumlah nilai aset atau memperpanjang masa kegunaan aset. Dilakukan jika pengeluaran modal relatif besar dan memenuhi satu kriteria. Yang pertama, memperpanjang masa manfaat. Yang kedua, meningkatkan mutu produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu jasa. Contoh, dikeluarkan biaya mesin perbaikan tanggal 2 Oktober sebesar Rp2 juta. Perbaikan tersebut memungkinkan masa manfaatnya bertambah dan dicatat sebagai pengeluaran modal. Biaya yang dikeluarkan tersebut harus dicatat dengan dua cara, yaitu yang pertama, perbaikan biaya untuk perbaikan mesin tidak menambah umur ekonomis. Nah, jurnalnya bisa lihat setelah ini. Yang kedua, perbaikan mesin menambah umur ekonomis. Jika aset tetap yang sudah kurang bermanfaat dan berkurang umurnya, kita harus menghentikan pemakaiannya. Nah, ada beberapa jurnal untuk membuatnya. Ada beberapa cara penghentian pemakaian suatu aset, antara lain, yang pertama, dibuang atau dihancurkan karena sudah habis umur ekonomisnya. Saat aset tetap tidak lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai residu atau nilai pasar, maka aset tersebut akan dibuang atau dihancurkan. Contoh, pada akhir tahun, peralatan yang dibeli dengan harga Rp15 juta telah habis disusutkan secara penuh. Jurnal peralatan yang dibuang adalah seberikut ini. Pada tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan sebesar Rp15 juta. Asumsinya, jika aset yang dihapuskan sebelum aset tersebut disusutkan penuh dan tidak ada kas yang diterima untuk barang bekas atau sejumlah nilai sisa, maka harus diakui kerugian atas pelepasan aset. Contoh, pada akhir tahun, peralatan yang dibeli dengan harga Rp15 juta telah habis disusutkan secara penuh. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp20 juta. Jurnalnya, pada tanggal 31 Desember, akumulasi depresiasi peralatan rugi atas pelepasan peralatan pada peralatan sebesar Rp15 juta. Yang kedua, dijual. Pada pelepasan yang disebabkan oleh penjualan, nilai buku aset akan dibandingkan dengan uang yang diterima dari hasil penjualan. Jika uang yang diterima dari hasil penjualan lebih besar dari nilai buku aset tetap, maka terjadi keuntungan atas pelepasan aset. Sebaliknya, jika uang yang diterima dari hasil penjualan lebih kecil dari nilai buku aset tetap, maka terjadi kerugian atas pelepasan aset. Contoh, peralatan yang dibeli di awal tahun 2008 dengan harga
40 juta rupiah dan nilai residu 4 juta rupiah. Disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2011, peralatan dijual dengan harga 15 juta rupiah. Tarif depresiasi sama dengan 20%. Beban penyusutan sama dengan 40 juta dikurang 4 juta dikali tarif depresiasi 20% sama dengan 7.200.000 rupiah. Harga perolehannya 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun 2008 sampai tahun 2010 yaitu cara menghitungnya 7.200.000 rupiah dikali 3 tahun sama dengan 21.600.000 rupiah. Akumulasi penyusutan 1 Januari sampai 1 Juli 2011 dengan cara menghitungnya 7.200.000 dibagi 12 dikali 6 sama dengan 3.600.000 rupiah. Total penyusutannya yaitu ditambah 20 juta rupiah ditambah 21.600.000 rupiah ditambah 3.600.000 rupiah sama dengan 25.200.000 rupiah. Nilai buku sama dengan 40 juta rupiah dikurang 25.200.000 rupiah sama dengan 14.800.000 rupiah. Harga jual peralatan sama dengan 15 juta. Laba penjualan peralatan sama dengan 200.000. Jurnal penyesuaian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2011 sebagai berikut. 31 Desember. Akunnya, beban penyusutan peralatan di debit 3.600.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 3.600.000 rupiah. Jurnal penjualan aset 31 Desember. Kas di debit 15 juta rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan di debit 25.200.000 rupiah. Peralatan di kredit 40 juta rupiah. Laba penjualan peralatan di kredit 200.000 rupiah. Dalam pertukaran ada beberapa hal. Pertama, harga perolehan aset yang baru adalah harga pasar aset yang lama ditambah dengan kas yang akan dibayar. Yang kedua, laba atau rugi pertukaran adalah selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset lama. Suatu aset dapat ditukar dengan sejenis atau tidak sejenis. Pertukaran sejenis. Apabila pertukaran aset yang lama mendatangkan laba, maka laba tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan terhadap harga perolehan aset tersebut. Contoh, perusahaan Giant menukarkan peralatan angkut lamanya dengan peralatan baru. Nilai buku peralatan lama sebesar 1.500.000 rupiah. Harga perolehan 5 juta rupiah dikurang akumulasi penyusutan 3.500.000 rupiah. Harga pasar 2 juta rupiah. Kas yang harus dibayar sebesar 3.100.000 rupiah pada tanggal 31 Desember dan harga peralatan yang baru adalah sebesar 5.100.000 rupiah. Maka jurnalnya 31 Desember akunnya akumulasi penyusutan peralatan di debit 3.500.000 rupiah, peralatan baru di debit 5.100.000 rupiah, peralatan lama di kredit 5 juta rupiah, kas di kredit 3.100.000 rupiah. Keuntungan atas pertukaran di kredit 500.000 rupiah. Apabila pertukaran aset yang lama mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut bisa segera diakui. Contoh, perusahaan Giant menukarkan peralatan angkut lamanya dengan peralatan baru. Nilai buku peralatan lama 1.500.000 rupiah. Harga perolehannya 5 juta rupiah. Dikurang akumulasi penyusutan 3.500.000 rupiah. Harga pasar 1 juta rupiah. Kas yang harus dibayar sebesar 4.100.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember dan harga peralatan yang baru adalah sebesar 5.100.000 rupiah. Maka jurnalnya yaitu tanggal 31 Desember akunnya akumulasi penyusutan peralatan di debit 3.500.000 rupiah.
Peralatan baru didebit Rp5.100.000. Rugi atas pertukaran didebit Rp500.000. Peralatan lama dikredit Rp5 juta. Kas dikredit Rp4.100.000. Terima kasih telah menonton video kelompok aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya.